Purbalingga, kota kelahiran Jenderal Besar Sudirman ini memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan bagi masyarakat Purbalingga yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Komoditas lada merupakan salah satu komoditas ekspor tanaman perkebunan rakyat yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dan sebagian besar tanaman lada ini dibudidayakan oleh petani dengan cara konvensional dengan padat tenaga kerja. Kalau lada yang berkembang di daerah sini memang karena asal-usulnya tadi dari daerah Sumatera khususnya Lampung, sehingga memang jenisnya agak mirip-mirip ya. Jenisnya setelah diteliti oleh pemulia tanaman, jenis lada yang dibudidayakan di warga sini kebanyakan adalah varietas Natar 1. Dan itu varietas unggul ternyata, unggul nasional. Ini tanaman itu 1 tahun 1 kali panen. Dengan potensi tanaman lada yang begitu besar di Purbalingga, para petani juga terdapat berbagai hambatan yang selama ini dihadapi. Hambatan yang dihadapi oleh petani yang pertama, biaya produksi yang cukup mahal karena jarak antara kebun dan jalan ini ada yang lumayan jauh. Dulu merendam lada itu ada di sungai. Pada saat panen raya justru ini biasanya kita ada di musim kemarau. Sungai pun aliran sungai juga sudah mulai mengering. Selanjutnya juga di proses pengolahan pasca panennya juga karena di masing-masing rumah dan petani melakukan sendiri-sendiri, ini juga masih sangat bervariasi. Karena pengolahannya berbeda-beda, maka hasil outputnya juga hasilnya berbeda-beda. Aplen ini program yang saya kira sangat bagus ya, karena beberapa kendala tadi yang saya sebutkan ini ada solusi yang diberikan oleh Aplen. Aplen ini juga menawarkan untuk dibangun jalan-jalan produksi atau jalan usaha tani, sehingga jarak antara kebun dan jalan raya yang tadinya jauh ini bisa teratasi. Kemudian selanjutnya juga Aplen memfasilitasi untuk dibangunnya sarana bak perendam lada yang saat ini sudah dilakukan pembangunan oleh KUB Mitra Tani Sejahtera, dan harapannya dengan dibangunnya bak perendam ini petani bisa menjual hasil panennya dari kebun dipetik, kemudian bisa dijual ke KUB dan diolah di bak perendaman yang kita bangun, yang dibangun oleh KUB melalui kegiatan Aplen dengan standar pengolahan yang sama, sehingga harapannya produknya nanti berupa lada putih pun ada keseragaman karena standar pengolahannya sama. Selain pengembangan produk pertanian, Aplen juga fokus dalam pengembangan kelompok tani melalui pendampingan oleh penyuluh pertanian dan fasilitator desa di level kelompok tani. Tujuan utamanya adalah fasilitasi dan regenerasi kelompok tani agar adanya peningkatan hasil pertanian dan menjaga eksistensi produk pertanian. Hambatan kendala bagi kami seorang penyuluh itu sebenarnya bisa dibilang klasik semenjak dulu. Jadi yang pertama, kelembagaan kelompok karena termasuk kelembagaan sosial, tidak ada istilah pengurus kelompok itu digaji. Di tingkat pemahaman petani yang masih kolot, yang harus kita sadarkan untuk merubah. Sementara ini kelompok tani masih didominasi pengurusan berusia 50 ke atas. Jadi ketika sekarang di era teknologi komunikasi dengan HP ya, itu ketika pengurus itu berumur tua terus terang aja itu sangat lemah dalam berkomunikasi. Untuk regenerasi kaum milenial atau kaum pemuda itu sekarang agak susah ditemukan. Mungkin dari 100 orang hanya 5% yang mau terjun ke dunia peternakan maupun perkebunan. Kita harus membuka pemikiran mereka dulu Mas sebelumnya, bahwa di dunia pertanian maupun peternakan itu jangka panjangnya itu lebih menguntungkan daripada kita hanya kerja di pabrik ataupun di PT. Tantangan terbesarnya ya masih tentang mindset
petani-petani yang usianya mungkin jauh di atas saya itu karena mindset mereka itu, apalagi kelompok Mas, itu mindsetnya masih pengabdian nomor satu mungkin. Mungkin kalau untuk saya, bagaimana caranya kita sebagai kelompok tani, bertani ya, bagaimana caranya kita menghasilkan dan berguna untuk anggota. Dengan adanya Upland ini program yang sangat bagus lah Mas menurut saya. Karena dari hulu sampai hilir, pokoknya dari bawah sampai atas kita produksi semua Mas. Dari cara kita menanam lada, cara panen, sampai penjualannya pun dikelola dengan baik lah Mas. Kita ada pengelolaannya. Keinginan saya sendiri ya, bukan hanya selama Fastdes itu ada mereka berkembang, tapi setelah Fastdes tidak ada pun mereka terus berkembang. Semoga banyak petani-petani milenial yang ikut bergabung. Semoga ke depan ya kelompok tani kita bisa berdaya saing lah, bisa maju lah. Jadi tidak hanya untuk mengabdi, tapi kita bisa untuk berwirausaha seperti itu. Melalui program Upland, diharapkan pertanian lada di Purbalingga semakin berkembang dengan orientasi pasar ekspor, di mana pada tahun 2022 menjadi titik awal ekspor lada dimulai. Selain itu, dengan program Upland diharapkan luasan lahan pertanian lada di Purbalingga bertambah dan mencapai 320 hektar di tahun 2022 ini.